Ada sepasang suami istri yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Pak Sutri ini, suami istri ini memiliki usaha perkebunan dan peternakan. Ternyata si istri ini nggak tahu kalau si suaminya itu punya utang yang cukup besar. Dan benar saja, di situ mereka menemukan ada jasad laki-laki dan perempuan. Saat itu istrinya dalam keadaan hamil dan janinnya itu keluar dari jalan lahirnya si istri ini. Hal ini menyebabkan ya warga itu sempat heboh. Ini jangan-jangan si istri ini dikubur dalam keadaan hidup. Lalu atau si istri ini tuh beranak dalam kubur. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Ada sebuah cerita tentang seorang perempuan yang dilenyapkan nyawanya pada saat ia dalam keadaan hamil. Pada saat itu ya tiba-tiba bayi dari si perempuan ini lahir. Pelaku kejahatan yang saking paniknya ingin menyembunyikan bukti, kemudian mengubur ibu dan bayinya ini. Sejak saat itu arwah ibu dan si bayi meneror ya tempat di sekitar terjadinya kejahatan tadi. Cerita tadi merupakan ya plot dari film Beranak Dalam Kubur. Tapi yang namanya kejadian perempuan yang beranak ketika sudah dimakamkan, itu pernah terjadi di kehidupan nyata. Contohnya adalah cerita ini. Awal cerita itu ada sepasang suami istri yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Dari keterangan saksi yang terakhir kali melihat kedua korban ini, saksi ini ya merupakan salah satu rekan bisnisnya. Di malam sebelum suami istri ini dilaporkan hilang, dia datang ke rumah mereka untuk membicarakan perihal utang piutang di usahanya mereka. Memang ya Pak Sutri ini, suami istri ini memiliki usaha perkebunan dan peternakan. Ketika rekan bisnis mereka datang bertamu, ternyata si istri ini nggak tahu kalau si suaminya itu punya utang yang cukup besar dan pada saat itu sudah jatuh tempo. Dan ya rekan usaha mereka kemudian mengasih lihat surat kontraknya itu yang mengatakan karena sudah jatuh tempo, jadi ya beberapa aset itu harus disita. Pada saat itu ya tiba-tiba si istri ini marah dan suami istri ini mulai bertengkar. Saking hebatnya bertengkar, suami ini tiba-tiba melakukan kekerasan fisik ke istrinya, sampai istrinya terluka cukup parah. Kemudian si suami ini meminta rekan bisnisnya itu untuk kembali ya kurang lebih besok aja kembali ke sini lagi. Karena saat itu si suami mau mengantar istrinya berobat ke rumah sakit. Tapi sejak hari itu, suami istri ini nggak diketahui keberadaannya. Beberapa keluarga yang khawatir karena mereka nggak bisa dihubungi, kemudian mencoba mencari ke beberapa rumah sakit. Tapi di beberapa rumah sakit coba dihubungi, nggak juga ditemukan. Suami istri ini nggak pernah tercatat di rumah sakit ya, di sekitar tempat tinggal mereka. Bahkan ketika mereka mencoba memperluas pencarian, sama sekali nggak didapatkan bukti bahwa Pak Sutri ini sempat berobat ke rumah sakit. Sempat ada dugaan kalau ya suami istri ini melarikan diri ya untuk ya supaya menghindari kewajiban melunasi utang-utang mereka tadi. Tapi beberapa hari kemudian ada yang menemukan ada satu temuan yang betul-betul nggak diduga-duga. Ada salah seorang ya pegawai perkebunan mereka itu sedang mengembalakan kerbau. Ketika ia lewat di daerah di sekitar perkebunan milik Pak Sutri ini, tiba-tiba dia ngelihat kok gelagatnya kerbaunya ini aneh. Kerbaunya itu tiba-tiba berhenti dan kayak ngendus-ngendus ke
ke atas, terus juga ke kanan, ke kiri, dan tiba-tiba mereka ini gelisah. Dan akhirnya ya saat itu dia mendapat firasat buruk juga. Karena nggak jauh dari ya tempat dia mengembalakan kerbau ini, dia melihat ada bagian tanah itu yang nggak rata. Didorong oleh rasa penasaran, kecurigaan, dan juga dia ketakutan. Akhirnya dia melapor ke pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang dan dibantu oleh warga sekitar melakukan penggalian di ya tanah yang dicurigai itu. Dan benar saja, di situ mereka menemukan ada jasad laki-laki dan perempuan yang dari ya pakaian yang dikenakan itu diketahui kalau mereka adalah suami istri yang dilaporkan hilang. Pada saat itu dari keterangan salah satu saksi, dia tuh betul-betul syok dan sangat ngeri melihat keadaan jasad si istri tadi. Karena saat itu, ya memang kepala dari suami dan istri ini dikatakan nyaris remuk. Tapi yang paling mengerikan itu memang keadaan si perempuan ini, si istrinya. Karena saat itu istrinya dalam keadaan hamil dan janinnya itu keluar dari jalan lahirnya si istri ini. Warga melihat ya saat itu ya istrinya cuma menggunakan daster dan ada ya kelihatan tuh ada tonjolan yang ternyata kepala hingga bahunya si bayi. Apakah ini ya warga sempat curiga juga. Hal ini menyebabkan ya warga itu sempat heboh. Ini jangan-jangan si istri ini dikubur dalam keadaan hidup. Lalu atau si istri ini tuh beranak dalam kubur. Kemudian pihak yang berwenang membawa ya jasad suami istri ini ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat diperiksa, ya keadaan mayat keduanya ini itu sudah membusuk. Tubuhnya membengkak dan terdapat pelebaran pembuluh darah di hampir seluruh bagian tubuh. Ya, pada saat dilihat itu sebenarnya kok dari visual, wajah dari kedua korban ini sudah tidak bisa dikenali. Dan ada luka yang cukup parah di bagian kepala dan wajah, sampai akhirnya pihak yang berwenang itu meminta agar keluarga tuh nggak ngelihat, ya terutama keluarga dekat. Ya keluarga yang boleh melihat hanya keluarga yang diyakini cukup kuat. Karena dari pihak yang berwenang tidak tega kalau sampai keluarga dekat itu melihat ya keadaan kedua orang yang mereka sayangi ini dalam keadaan separah itu. Memang anggota keluarga yang diperbolehkan melihat itu mengenali ya dari ciri fisik, terus juga ya dari pakaian, itu sesuai dengan suami dan istri tadi. Dan ketika ya dilakukan pemeriksaan terhadap jasad dari keduanya, itu diketahui kalau yang namanya kekerasan pada bagian kepala, lukanya itu sangat parah. Dan bisa dikatakan korban meninggal dalam waktu yang cukup cepat. Selain itu juga ditemukan kerusakan di bagian leher. Ketika dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi pada bagian saluran nafas, itu nggak ditemukan adanya tanah ataupun kotoran lain. Ini menunjukkan pada saat Pak Sutri ini dimakamkan, mereka sudah dalam keadaan tidak bernafas. Dan memang dari keterangan beberapa sanak famili, diketahui kalau si istri ini dalam keadaan hamil anak pertamanya. Dan waktu itu sebenarnya diketahui kalau usia kehamilannya itu baru sampai bulan ke-6. Dan waktu diperiksa memang janinnya ini keluar dari jalan lahir, tapi keluarnya hanya sebagian. Ini yang menyebabkan ya beberapa saksi warga tadi curiga jangan-jangan ini beranak dalam kubur. Tapi pada saat ya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dilihat kalau janinnya ini nggak keluar sempurna. Dan dari pemeriksaan janin, itu diketahui kalau janinnya ini jenis kelamin laki-laki, usia dalam kandungannya ya baru antara 5 sampai 6 bulan, dan ini bisa dikatakan prematur. Terus pada saat dilakukan pemeriksaan dalam terhadap janin si laki-laki ini, ya janin laki-laki, keadaan janinnya juga sama, itu mulai membusuk dan kulitnya mengelupas.
Pada saat dilakukan pemeriksaan dalam terhadap janin laki-laki ini, pemeriksaan paru-paru ya tidak ditemukan adanya bayi ini pernah bernafas. Waktu sebagian jaringan paru diperiksa di mikroskop, dilihat kalau paru-parunya ini belum mengembang. Lalu dilakukan analisa terhadap posisi bayi pada saat keluar dari jalan lahirnya si ibu. Posisi bayi ini keluar memang, tapi nggak secara total. Ya, kepala keluar semua, tapi bahu itu hanya keluar sampai sebagian. Dan dari sini disimpulkan kalau yang terjadi ini bukan kelahiran normal, tapi ya fenomena di mana ketika si tubuh ibunya ini mulai membusuk dan gas-gas pembusukan itu mulai berkumpul di rongga perut, itu menekan ya posisi kandungan si ibu sampai bayi ini sebagian keluar. Dan memang fenomena bayi yang keluar setelah ibunya ini meninggal dan jasadnya mengalami pembusukan, itu bisa terjadi. Ya, jadi yang sebenarnya terjadi itu bukan beranak dalam kubur dalam artian kandungan si ibu ini kontraksi dan terjadi kelahiran normal. Ya, tapi ini ya bisa dikatakan artefak atau fenomena setelah terjadinya pembusukan. Kemudian pihak yang berwenang melakukan ya penyidikan lebih lanjut dan akhirnya diketahui kalau memang Pak Sutri ini adalah korban pembunuhan. Dan pihak yang berwenang menetapkan tersangka yaitu rekan bisnisnya mereka. Ya, rekan bisnisnya mereka itu ya sebenarnya diminta datang ke rumah itu untuk mempertanggungjawabkan adanya sejumlah uang di usahanya mereka itu yang menghilang secara ya gak jelas tuh kemana. Dan ternyata si pelaku ini terbukti memang menggelapkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Ya, awalnya dia itu melakukan korupsi itu sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya dia gak sadar kalau jumlahnya itu semakin menumpuk dan menyebabkan kerugian di usahanya mereka. Dan ketika ini ketahuan oleh ya Pak Sutri tadi, mereka marah gitu karena ini kan rekan bisnis harusnya bisa dipercaya. Ini termasuk rekan bisnis yang merintis usahanya ini dari awal loh sampai sekarang mereka punya usaha yang cukup baik. Pak Sutri ini kemudian mengancam untuk ya melaporkan si pelaku ini ke polisi. Si pelaku ini mencoba bernegosiasi dan mengatakan ya saya sudah punya uangnya. Sebentar saya akan datang ke rumah untuk mengganti semua kerugian yang saya sebabkan. Dan juga saya akan mempertanggungjawabkan ya ketidakpercayaan beberapa klien yang sudah terlanjur terjadi. Tapi ya pada saat malam itu pelaku datang ke rumah para korban ini, dia sudah menyiapkan martil yang ia gunakan kemudian untuk membunuh sepasang suami istri ini. Katanya pada awalnya si suami yang dibunuh terlebih dahulu, karena saat itu ya istrinya sedang izin ke dapur untuk menyiapkan minuman. Lalu setelah itu si istri ini yang kemudian dia bunuh. Jasad keduanya kemudian dibawa satu persatu ke perkebunan di komplek rumahnya mereka. Di situ si pelaku menguburkan ya jasad Pak Sutri ini, dan dari keterangan si pelaku pada saat dia menguburkan si suami dan istri ini tuh masih ya dalam keadaan hamil dan janinnya itu belum keluar. Ya makanya ya si pelaku ini menganggap ya mungkin janinnya udah ikut mati lah bersama ibunya. Dan ya pelaku sempat berpikir ya si janinnya ini pasti sudah meninggal bersama dengan ibunya. Dan kemudian ya si pelaku ini mulai merancang rencana supaya dia tuh kelihatan gak tahu sama sekali tentang keberadaan si suami istri ini. Ya yang mengatur skenario bahwa sebenarnya si suami ini yang diam-diam meminjam uang ke dia. Dia bahkan berhasil ya menciptakan satu surat kontrak yang dia palsukan yang menunjukkan kalau suami ini punya perjanjian. Kalau nanti utangnya sudah jatuh tempo, dia berhak untuk menyita asetnya. Dan tujuannya ya apa? Ketika nanti suami sama istri ini dianggap kabur dari tanggung jawab, dia tuh bisa seolah-olah mendapatkan hak
untuk menguasai kekayaan mereka berdua. Tapi lagi-lagi tidak ada kejahatan yang sempurna. Akhirnya ini pun terbongkar dari keterangan beberapa saksi dan juga dari keterangan di rumah Pak Sutri tadi. Tapi lagi-lagi tidak ada kejahatan yang sempurna. Sebelum si pelaku ini berhasil menguasai hartanya korban, semuanya sudah terbongkar. Salah satu musuh terbesar bagi manusia itu merupakan ketamakan. Harta duniawi itu seringkali membuat orang itu gelap mata. Karena semakin dia memuaskan nafsunya untuk mengumpulkan harta-harta duniawi, itu manusia itu malah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan akhirnya dia tuh gak akan pernah puas. Mau menumpuk kekayaan sebanyak apapun, mendapatkan berbagai kesenangan, itu malah dia tuh kayak mencoba melenyapkan hausnya dengan cara minum air laut. Gak akan bisa. Dan akhirnya saking gak terkendalinya, kerakusan itu bisa membuat manusia itu memakan apa yang bukan menjadi haknya. Ketamakan itu membuat seorang itu gak lagi bisa melihat mana teman, mana saudara. Dan bahkan ketamakan itu bisa membuat seseorang melenyapkan nyawa orang lain dengan mudahnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.